warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 dengan materi elemen-elemen pendidikan inklusif. Nah, kami beranggotakan 5, yaitu saya sendiri Eka Fitriani, ada Emperi Juanda, Risma Arianti, Sekar Hafijah, dan Saiful Islami. Di sini kami ada 9 pembahasan. Yang pertama, welcoming school. Yang kedua, welcoming teacher. Yang ketiga, menekan kerjasama daripada persaingan. Yang keempat, kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, layanan individual. Yang keenam, mengakomodir perbedaan. Yang ketujuh, kerjasama dengan berbagai pihak. Yang kedelapan, bekerja tim. Yang kesembilan, ada perlunya guru pendamping khusus. Kita masuk di materi yang pertama, yaitu welcoming school. Apa itu welcoming school? Welcoming school merupakan sarana pendidikan atau sekolah yang ramah, terbuka, serta menjadi sekolah yang siaga. Di sini, siaga artinya sekolah menjadi tempat untuk meningkatkan sumber daya dan mengatasi berbagai permasalahan. Sekolah terbuka yaitu warga masyarakat mudah mengakses serta menggunakan sekolah sebagai tempat untuk belajar tanpa ada diskriminasi di dalamnya. Sekolah yang ramah, sekolah sebagai tempat yang menyenangkan, nyaman, dan aman bagi setiap warga sekolah. Baik, saya lanjutkan langkah yang bisa dilakukan agar sekolah dapat menjalankan welcoming school. 1. Peraturan sekolah yang ramah. 2. Jemput bola dengan melakukan pendataan dan motivasi masyarakat untuk bersekolah. 3. Mempertimbangkan aksesibilitas. 4. Mempunyai tempat untuk aktivitas seorang tua anak. 5. Sekolah yang melindungi siswa dari bahaya kecelakaan, penculikan, peredaran narkoba, dan kekerasan. 6. Sekolah yang mempertimbangkan kesehatan. Welcoming teacher. Welcoming teacher dimaknai menjadi guru yang ramah. Cakupannya tidak hanya lemah lembut dan santun, tapi arti luas yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sikap guru yang positif terhadap keanekaragaman siswa, elemen penting dalam pendidikan inklusif, adalah sikap guru terhadap siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Sikap guru tidak hanya berpengaruh terhadap classroom setting, tetapi juga dalam pemilihan strategi pembelajaran. Selanjutnya, cara menjadi guru yang berstatus welcoming teacher. 1. Mengetahui kondisi peserta didik. 2. Penolong. 3. Tidak mempermalukan peserta didik. 4. Bisa memecahkan masalah peserta didik. 5. Empati. 6. Bersegera dalam memecahkan masalah peserta didik. 7. Selalu memperhatikan perkembangan peserta didik. 8. Hubungan baik dengan orang tua peserta. Selanjutnya, menekankan kerjasama daripada persaingan. Dalam pendidikan inklusif, elemen ini sangat mudah diterapkan, mengingat manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan uluran tangan orang lain atau kerjasama. Kerjasama dapat membentuk siswa menjadi pribadi yang santun, serta dapat mengasahkan kepedulian sosial. Selain itu, dalam kerjasama ini siswa dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing. Berbeda dengan kompetisi, yang dimana siswa saling menunjukkan kelebihan sendiri tanpa ada yang bisa melengkapi kekurangannya. Sebagian orang juga mengatakan bahwa persaingan berkompetisi menimbulkan sesuatu yang menyakitkan. Baik, yang selanjutnya itu merupakan kurikulum yang fleksibel. Nah, jadi idealnya setiap individu atau siswa memerlukan kurikulum yang berbeda, dikarenakan setiap manusia adalah unik dan berbeda. Model kurikulum diferensiasi atau differentiation curriculums merupakan kurikulum yang sesuai digunakan dalam pendidikan inklusi. Berikut merupakan definisi kurikulum diferensiasi antara lain. Yang pertama itu kurikulum yang memberikan pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan intelektual suatu siswa. Yang kedua itu kurikulum yang menantang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang ketiga itu kurikulum menekankan pada materi esensial dan dikembangkan melalui sistem eskalasi yang dapat memacu serta mewadahi secara integrasi perkembangan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang berikutnya itu layanan individual. Teori tentang layanan individual diberlakukan jika ada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara klasikal. Layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak secara individu dalam pembersamaan klasikal.
Pada elemen ini akan dilakukan identifikasi dan klasifikasi anak, di mana data ini digunakan untuk menemukan anak-anak yang teridentifikasi tergolong anak berkebutuhan khusus atau ABK yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus atau disebut layanan individual. Nah, berikut ini merupakan contoh penerapan layanan individual. Jika ada salah satu peserta didik yang tunanetra dan sedang belajar tentang peta, maka anak-anak yang biasanya akan belajar menggunakan peta gambar seperti biasanya, maka anak tunanetra akan menggunakan peta raba atau biasa disebut dengan peta timbul. Nah, peta timbul ini yaitu peta yang jika diraba dengan tangannya akan mendapatkan informasi tentang gambaran suatu daerah atau negara. Nah, berikutnya itu mengakomodir perbedaan. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah segolongan anak yang memiliki kelainan atau perbedaan sedemikian rupa dari anak-anak rata normal dalam segi fisik, mental, emosi, sosial, dan gabungan dari ciri-ciri itu, dan menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk mencapai perkembangan yang optimal, sehingga mereka membutuhkan layanan pendidikan khusus untuk mencapai perkembangan yang optimal. Sekolah yang baik adalah sekolah yang siswa-siswanya heterogen, bukan homogen. Kehidupan heterogen yang dimaksud adalah kehidupan yang normal. Selanjutnya yaitu kerjasama dengan berbagai pihak. Tidak ada sebuah lembaga, termasuk lembaga pendidikan, yang berdiri sendiri tanpa ada peran dari pihak lain. Kerjasama dilakukan untuk memperkuat sebuah pekerjaan atau penanganan. Idealnya, implementasi pendidikan inklusif di setiap sekolah perlu didukung oleh sebuah lembaga supporting. Salah satu lembaga yang diharapkan muncul adalah Research Center atau Pusat Sumber Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Penanganan anak-anak pada umumnya dalam setting pendidikan inklusif bisa jadi cukup ditangani oleh sekolah reguler, penyelenggara pendidikan inklusif. Namun, jika di sekolah penyelenggara inklusif tersebut ada anak berkebutuhan khusus, maka penanganannya perlu mendapatkan dukungan dari pihak lain. Salah satunya yaitu lembaga pusat sumber. Pusat sumber sebaiknya dibentuk oleh pemerintah agar bisa menjangkau lebih banyak sekolah-sekolah reguler. Selanjutnya yaitu bekerja tim, di mana kebutuhan keahlian yang diperlukan di dalam paradigma pendidikan inklusif tidak dipegang oleh sekelompok bahkan satu orang guru saja. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat dalam pendidikan harus bekerja sama atau bekerja secara tim, dan sangat tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Semua keberhasilan merupakan hasil karya bersama, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Semua orang harus mendapat pemahaman tentang paradigma pendidikan inklusif agar mereka tidak enggan mengimplementasikan paradigma pendidikan inklusif dan justru diharapkan untuk memberikan dukungan yang positif serta bekerja sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selalu koordinasi jika memerlukan kewenangan dari pihak lain. Yuwono dan Utomo menuliskan bahwa pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik jika prinsip piramida inklusif terpenuhi dengan baik, di mana ketiga dimensi dalam piramida inklusif ini harus berjalan seiring dan tidak bisa hanya sebagian saja dilakukan. Piramida dimensi ini terdiri dari 3, yaitu kebijakan inklusif, budaya inklusif, dan praktek secara nyata, di mana kebijakan inklusif merupakan paradigma pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik jika didukung oleh para pengambil kebijakan serta pejabat yang berwenang menentukan arah kebijakan pendidikan, pengawas, kepala sekolah, dan pihak-pihak lain penentu kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu budaya inklusif, di mana paradigma pendidikan inklusif harus mengakar di setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Sekolah dapat memprogramkan sosialisasi tentang seluk-beluk pendidikan inklusif secara berkelanjutan bagi setiap guru, komite, staf, dan orang lain yang terlibat. Pendidikan inklusif harus menjadi budaya setiap orang yang terlibat. Nah, budaya inklusif terwujud dengan dukungan dan sebuah komitmen, selalu mengatasi hambatan. Yang ketiga yaitu praktek secara nyata.
paradigma pendidikan inklusif hanya akan menjadi sebuah wacana saja jika tidak diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sekolah. Setiap program sekolah harus bernuansa inklusif. Praktek nyata merupakan wujud keberhasilan tertinggi dalam hierarki pelaksanaan pendidikan inklusif, yang mana jangan dilakukan hanya teorinya saja, namun paradigma pendidikan inklusif nyata ada di sekolah. Selanjutnya, elemen ke-9 yaitu perlunya guru pendamping khusus. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi diharapkan memiliki guru pembimbing khusus yang bertugas mendampingi guru-guru mata pelajaran di sekolah inklusi dalam proses pembelajaran, memberikan pengayaan, melakukan terapi, dan membimbing anak-anak sesuai dengan kekhususannya. Dapat dilihat pada layar, terdapat seorang anak ABK yang sedang belajar didampingi oleh seorang guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus atau GPK lebih banyak bertugas menangani hambatan belajar, terutama hambatan belajar yang disebabkan karena anak didik tergolong ABK. Selain menangani ABK secara langsung, GPK bekerja sama dengan guru lain dalam menangani ABK. Dari paparan yang telah disampaikan, terdapat beberapa poin kesimpulan. Poin pertama, welcoming school merupakan sarana pendidikan atau sekolah yang ramah, terbuka, serta menjadi sekolah yang siaga. Salah satu cirinya adalah guru dan anak-anak bekerja bersama-sama untuk meminimalkan hambatan yang dihadapi anak dalam belajar. Poin yang kedua, welcoming teacher adalah elemen penting dalam pendidikan inklusif. Selain itu, guru merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi seberapa banyak siswa mendapat manfaat dari sekolah. Poin ketiga, menekankan kerjasama daripada persaingan merupakan faktor tumbuhnya motivasi dan prestasi belajar pada anak karena persaingan berpotensi menimbulkan sesuatu yang menyakitkan. Poin yang keempat, ada 4 model kurikulum pendidikan inklusif untuk disesuaikan dengan kondisi ABK, yaitu duplikasi, substitusi, modifikasi, dan omisi. Poin yang kelima, layanan individual merupakan layanan pendidikan yang diberikan secara berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Biasanya penerima layanan individual ini adalah anak dalam kategori ABK. Poin keenam, sebuah sekolah yang baik adalah sekolah yang dapat mengakomodir perbedaan siswanya, entah perbedaan wajar maupun ekstrim. Sekolah yang baik adalah sekolah yang siswanya heterogen, bukan homogen. Poin yang ketujuh, idealnya implementasi pendidikan inklusif di setiap sekolah perlu didukung oleh sebuah lembaga supporting. Salah satunya adalah Resource Center atau Pusat Sumber Penanganan ABK. Poin yang ke-8, pendidikan inklusif akan berjalan dengan baik jika prinsip piramida inklusif terpenuhi dengan baik. Ketiga dimensi dalam piramida inklusif harus berjalan seiring dan tidak bisa hanya sebagian saja dilaksanakan. Poin yang ke-9, sekolah penyelenggara pendidikan inklusi diharapkan ada guru pembimbing khusus untuk menangani ABK. Namun hingga kini GPK yang memiliki kompetensi memadai masih minim. Sekian presentasi dari kelompok 6. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.